Saudaraku yang bergelar lelaki, engkau bukan sekadar pencari nafkah. Engkau adalah pemikul amanat akhirat. Pada dirimu tergenggam hisab atas 4 perempuan, istrimu, anak perempuanmu, adik perempuanmu, dan ibumu. Setiap perintah, kelalaian, dan teladan akan menjadi saksi. Maka jangan bangga disebut kepala keluarga bila engkau belum paham bahwa itu adalah jabatan syar'i, bukan sosial. Sholat berjamaah di masjid bukan sekadar rutinitas biasa. Itu adalah tolak ukur kepemimpinan. Jika engkau tidak bisa memimpin diri sendiri untuk memenuhi panggilan Allah, bagaimana engkau hendak membimbing keluargamu menuju surga? Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Engkau diberi waktu untuk duduk di rumah, bekerja, tertawa bersama keluarga. Tapi hakikat hidupmu hanyalah menunggu waktu antara satu sholat ke sholat berikutnya, sampai akhirnya engkau disalatkan. Maka jangan sampai kelak engkau wafat sebagai lelaki yang lalai dari masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah jadikan imam bagi suatu kaum, lalu ia meninggal atau lalai terhadap mereka, maka ia akan memikul tanggung jawab mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata saat azan dikumandangkan, inilah panggilan pangeran para nabi, aku tidak rela ia menunggu. Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah berkata, kepemimpinan lelaki yang pertama dan utama adalah menjaga sholat berjamaah, karena barang siapa menegakkan sholat, niscaya keluarga teguh dalam iman. Saudaraku, paksakan dirimu untuk tunduk hari ini, karena jika engkau tidak memaksa tubuhmu untuk ke masjid, kelak tanah akan memaksa tubuhmu diam. Dan saat itu, tidak akan ada azan yang memanggilmu untuk sholat. Wallahul musta'an. Saudaraku yang bergelar lelaki, engkau bukan sekadar pencari nafkah. Engkau adalah pemikul amanat akhirat. Pada dirimu tergenggam hisab atas 4 perempuan, istrimu, anak perempuanmu, adik perempuanmu, dan ibumu. Setiap perintah, kelalaian, dan teladan akan menjadi saksi. Maka jangan bangga disebut kepala keluarga bila engkau belum paham bahwa itu adalah jabatan syar'i, bukan sosial. Sholat berjamaah di masjid bukan sekadar rutinitas biasa. Itu adalah tolak ukur kepemimpinan. Jika engkau tidak bisa memimpin diri sendiri untuk memenuhi panggilan Allah, bagaimana engkau hendak membimbing keluargamu menuju surga? Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Engkau diberi waktu untuk duduk di rumah, bekerja, tertawa bersama keluarga. Tapi hakikat hidupmu hanyalah menunggu waktu antara satu sholat ke sholat berikutnya, sampai akhirnya engkau disalatkan. Maka jangan sampai kelak engkau wafat sebagai lelaki yang lalai dari masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah jadikan imam bagi suatu kaum, lalu ia meninggal atau lalai terhadap mereka, maka ia akan memikul tanggung jawab mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata saat azan dikumandangkan, inilah panggilan pangeran para nabi, aku tidak rela ia menunggu. Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah berkata, kepemimpinan lelaki yang pertama dan utama adalah menjaga sholat berjamaah, karena barang siapa menegakkan sholat, niscaya keluarga teguh dalam iman. Saudaraku, paksakan dirimu untuk tunduk hari ini, karena jika engkau tidak memaksa tubuhmu untuk ke masjid, kelak tanah akan memaksa tubuhmu diam. Dan saat itu, tidak akan ada azan yang memanggilmu untuk sholat. Wallahul musta'an.